Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komarudin, guru SMA Negeri 1 Waringin Kurung, Serang, Banten. Izinkan saya untuk menampilkan video PPL 2 dengan tema elastisitas bahan. Selamat menyaksikan. Tiga enam, 35. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih, sangat semangat ya. Semangat? Ceria. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai belajar, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Masuk semua. Masuk semua hadir ya. Nah, sekarang perhatikan ke depan sebentar ya. Bapak ingin menanyakan, minggu kemarin belajar tentang apa? Torsi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang elastisitas bahan. Nah, anak-anak ada yang tahu apa itu benda elastis? Saya Pak Devi Pak. Boleh silakan Devi, apa itu benda elastis? Benda elastis itu benda yang bila diberi gaya, dia akan mengalami pertambahan panjang, dan bila gaya itu dihilangkan atau dilepaskan, dia akan kembali ke keadaan semula. Tepat sekali ya. Baik. Ada yang bisa memberi contoh dari benda elastis? Ayo Pak. Ayu, boleh. Ayu duluan ya. Nanti ya. Ayu, silakan Ayu. Per Pak. Per. Per ya. Baik, tepat sekali ya Ayu ya. Kalau dia tepat ya. Tiara, boleh. Contohnya apa? Karet. Karet gelang ya. Baik. Apa yang sudah teman-teman tadi sampaikan dari benda elastis itu sudah sangat tepat dan Bapak sangat senang ya. Baik, silakan perhatikan ke depan ya. Di sini Bapak akan menunjukkan prinsip dari elastisitas. Yang Bapak pegang ini adalah sebuah per. Perhatikan baik-baik. Ketika Bapak beri gaya per ini, Bapak beri gaya ke kanan atau Bapak tarik, maka per ini akan memanjang atau meregang. Jika gaya yang Bapak berikan Bapak lepas, maka per ini akan kembali ke posisi semula. Nah, prinsip dari yang barusan Bapak sampaikan tadi, Bapak demonstrasikan tadi adalah prinsip dari elastisitas. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, aplikasi untuk pegas ini adalah pada pulpen ini. Ketika pulpen ini ujungnya Bapak tekan, perhatikan, maka bagian bawah ini akan keluar. Tetapi ketika Bapak tekan lagi, maka bagian ujung ini akan masuk ke dalam. Apa yang menyebabkan pulpen ini bisa masuk dan bisa keluar? Sekarang kita lihat apa dalam isi dari pulpen ini. Kita coba buka. Ternyata pada ujung pulpen ini menggunakan pegas kecil. Nah, aplikasi dari pegas ini adalah pada pulpen yang barusan Bapak demonstrasikan. Itulah prinsip dari sifat elastisitas bahan yang digunakan dalam teknologi pembuatan pulpen. Sampai sini paham ya anak-anak? Akan membagikan LKPD. Ini Bapak bagikan LKPD-nya ya. Nah, silakan dilakukan percobaan sesuai dengan yang ada di LKPD untuk bisa mengambil kesimpulan dari apa itu benda elastis dan apa itu benda plastis. Bapak beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Silahkan.
Baik, gimana? Ada kendala? Nah, ini diselesaikan ya, diselesaikan, diuraikan. Apa yang dijadikan pertanyaan silakan dijawab. Ya. Baik, sudah selesai semua anak-anak untuk penyelesaian LKPD-nya? Sudah. Alhamdulillah. Waktunya untuk presentasi kelompok ya? Nah, baik. Untuk yang pertama, kelompok 1 sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Febriani. Saya akan memberi kesimpulan dari kelompok 1. Di pelajaran kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dua jenis benda, yaitu benda elastis dan benda plastis. Benda elastis adalah benda yang jika diberi gaya kembali ke bentuk semula. Benda plastis, benda yang jika diberi gaya tidak kembali ke bentuk semula. Karet dapat dengan mudah putus, jadi karet termasuk benda elastis. Sedangkan benang adalah benda plastis. Terima kasih. Terus buat kelompok 1 ya. Oke, terima kasih ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 sudah selesai untuk presentasi semua ya. Jika ada yang mau disampaikan atau ada pertanyaan, Kelompok 2, Pak. baik. Kelompok 2. Izin bertanya kepada kelompok 1, nama saya Maisa Akila. Kenapa karet termasuk benda elastis sedangkan benang bukan benda elastis? Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Pertanyaan yang luar biasa. Kelompok 1 bisa langsung menjawab mungkin? Jadi karena karet itu kalau diberi gaya bisa kembali lagi ke bentuk semula, sedangkan kalau benang diberi gaya tuh nggak bisa balik lagi ke bentuk semulanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kelompok 3 silakan. Saya Natasha Afreni dari kelompok 3 ingin bertanya untuk kelompok 1. Kenapa karet di kelompok 1 lebih cepat putus sedangkan karet di kelompok saya tidak bisa putus, Pak? Karena kemungkinan karet kelompok 1 lebih tipis daripada karet kelompok 3. Baik, jadi karena karet kelompok 1 lebih tipis daripada karet kelompok 3. Ada yang mau menambahkan? Saya, Pak. Baik, silakan. Saya Fitriana juga dari kelompok 4 ingin menambahkan bahwa karet dari kelompok 3 itu belum mencapai batas titik kritisnya. Sekian dari saya. Baik, luar biasa jawabannya ya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan lembar penilaian. Silakan tiap siswa, tiap peserta didik untuk menilai masing-masing teman-temannya dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Ya, ini akan Bapak bagi. Silakan diisi, anak-anak silakan mengikuti prosedur atau langkah-langkah yang ada di lembar yang sudah Bapak bagikan. Silakan diisi ya. Temannya dinilai ya, dinilai waktu praktikum tadi keaktifannya bagaimana. Ada skalanya dari 1, 2, 3, dan 4. Itu dari pengerjaannya, kegiatannya yang dinilai apa aja itu dari poin 1 sampai poin 7. Nanti dimasukkan ke sini nilainya, skalanya. Terus nanti dijumlah. Ya, jadi tiap siswa itu menilai teman-temannya waktu praktikum tadi. Silahkan diisi. Sekarang perhatikan, Bapak akan menampilkan video ya tentang stres dan strain atau tegangan dan regang. Nah, ini ada sebuah kawat ya dengan panjang L ya, kemudian ditarik dengan gaya ke kanan dan tarik gaya ke kiri. Ketika kawat ditarik ke kanan, dia akan mengalami, si kawat ini akan mengalami gaya-gaya yang terdistribusi sepanjang ruas penampang ini. Itu dinamakan dengan gaya internal. Nah, besarnya gaya internal dengan gaya eksternal itu besarnya akan sama. Nah, silakan perhatikan di papan tulis. Ketika suatu kawat dengan panjang mula-mula adalah L0, ketika kawat tersebut ditarik dengan gaya F ya, atau ditarik dengan gaya F yang ke kanan dan ke kiri, maka kawat tersebut akan mengalami pertambahan panjang sejauh delta L. Nah, perbandingan antara delta L pertambahan panjangnya dengan panjang mula-mula itu disebut dengan regangan. Delta L dengan L0 itu sama dengan regangan, disingkat dengan E kecil. Nah, sekarang perhatikan, ketika ini gaya diberikan N ke kanan, maka luas penampang di sini itu adalah A. Perbandingan antara gaya dengan luas penampang itu disebut
disebut dengan tegangan. F-nya ini adalah gaya, F-nya ini adalah gaya dalam Newton, dan A-nya itu adalah luas penampang. Sampai sini bisa ngikutin ya? Nah, perbandingan antara tegangan ya dengan tegangan itu dinamakan dengan modulus Young atau E mula, sehingga bisa dituliskan bahwa F dikali L mula-mula dibagi A dikali delta L. Inilah rumusan tentang modulus Young. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak akan menampilkan contoh soal ya. Di situ sebuah kawat mula-mula memiliki panjang 1 meter ditarik dengan gaya 100 Newton, sehingga mengalami pertambahan panjang 0,002 meter. Jika diameter kawat 0,04 meter, hitunglah A tegangannya, B tegangannya, dan C modulus Young-nya. Nah, untuk mengerjakan soal tersebut, yang pertama diketahui dulu panjang mula-mula berarti L0 ya, 1 meter. Yang ditanya adalah A tegangannya berapa, B tegangannya berapa, dan C adalah modulus Young-nya berapa. Jawabnya yang A. Tadi tegangan sama dengan apa? Gaya dibagi luas penampangnya. Koma karena ini dalam 9 di atas 5 jadi ke atas bulannya 0,8 kali 10 pangkat 5. Satuannya adalah Newton per meter persegi. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Baik. Bapak ingin mengadakan evaluasi ya. Di sini akan Bapak bagikan soal. Silakan ini dikerjakan. Baik ya, sekarang perhatikan ya. Sekarang Bapak akan meningkatkan dengan ekpan material. Di sini ada 2 buah kawat baja memiliki panjang yang sama dan sedang mengalami tegangan yang sama. Jadi bendanya sama, tegangannya sama pula. Tetapi diameter kawat A itu dijadikan 2 kali diameter kawat B. Nah, yang ditanya adalah berapa perbandingan pertambahan panjang kawat A dan kawat B. Sekarang kita akan bahas untuk ekpan material ya. Diketahui pada soal panjang LA ya, kawat A itu sama dengan kawat B. Kemudian gaya yang diberikan FA itu sama dengan FB. Yang membedakan adalah jika diameter kawat A itu ternyata 2 kali diameter kawat B, maka yang ditanya adalah berapa perbandingan antara delta LA dengan delta LB. Kawatnya sama, maka modulus elastisitas A itu sama dengan modulus elastisitas B. Nah, setelah itu karena diameter untuk kawat A itu 2 kalinya menjadi 2 kalinya, sehingga delta LA dibagi delta LB itu akan menjadi 1 berbanding 4. Inilah hasil dari perbandingan panjang kawat, perubahan panjang kawat A terhadap perubahan panjang kawat B, yaitu 1 banding 4. Hari ini kita sudah sampai di pembahasan tentang soal ekpan material. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak akan merefleksikan dari hasil praktikum yang sudah dilakukan. Rata-rata memiliki hasil yang sama, bahwa karet itu termasuk dari benda elastis. Kenapa? Karena ketika ditarik gaya, kemudian gayanya dilepas, kembali lagi ke bentuk semula. Sedangkan benang itu termasuk benda plastis. Kenapa? Karena ketika ditarik gaya dan gaya dilepas, benang tersebut tidak kembali ke posisi semula. Dan kesimpulan refleksi kedua adalah ketika kita memberikan gaya yang melebihi dari batas kritis suatu bahan, maka bahan tersebut akan patah atau putus atau retak. Begitu ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan selanjutnya, Bapak akan menyampaikan untuk materi selanjutnya adalah kita akan melakukan praktikum untuk mencari konstanta pegas. Aplaus buat semua kelompok yang ada di sini. Baik, terima kasih ya. Bapak akhiri untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.